Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Malayaki 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku." Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya,
yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom yang onsite, shalom bagi yang di Zoom, shalom bagi yang online nanti nonton di YouTube. Sekali lagi saya katakan shalom. Haleluya, haleluya. Nggak kerasa kita di awal tahun ini kita sudah masuk bulan kedua. Ini udah bulan kedua saudara. Yang belum sadar harap sadar. Kita udah masuk bulan ke Februari. Dan saya percaya semua yang hadir, semua yang menghadiri secara Zoom, semua yang nonton ibadah secara online, saya percaya, kita percaya semuanya, Tuhan kita itu sungguh besar. Amin. Yang percaya Tuhan kita besar, berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari kita siap hati, kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita bermasuk buat Tuhan kita. Katakan kata-kata cinta buat Tuhan kita. Kata-kata penyembahan buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita jangan diam berdiam, kita sembah Dia. Terima kasih. Ucapkan syukur kita. Ucapkan syukur kita. Bulan pertama sudah bersama Tuhan kita lewati. Percaya bulan kedua sampai terakhir Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap urapi, Tuhan tetap pimpin. Terima kasih Yesus. Kawalah yang besar, kawalah yang baik, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ucapkan syukur, ucapkan kata-kata cinta untuk Tuhan. Ya rara ya rara, kawalah yang besar, kawalah yang setia, kawalah yang besar, kawalah yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya dan kami yakini Engkau Tuhan yang besar bagi hidup kami. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah, tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Saya undang saudara untuk bagi berdiri di hadapan Tuhan dan berikan tepuk tangan dahsyat buat Tuhan kita. Karena sama katakan, ku hidup karena
percaya. Kau yang berjanji, Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami Tuhan, Tuhanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan dengan imanmu, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Dengan iman musik Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya, Kau Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah yang besar Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kami mau tanggalkan semua beban kami, kami mau tanggalkan semua pikiran kami Tuhan. Kami mau datang hari ini, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sungguh percaya ini. Kami mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Katakan dengan iman saudara. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Amin. Kemenangan dari-Mu. Katakan lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat bersama. Katakan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
ya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ku terima. Ku terima sekarang. Ku terima. Ku terima sekali lagi. Katakan ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hidup karena percaya, karena kami hidup dari janji setiamu Tuhan. Dan kami percaya pengharapan kami hanya ada padamu, karena kami percaya juga Engkau Tuhan yang berserah, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang besar Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau datang, kami bersorak-sorai memuliakan namamu, yang siap bersorak-sorai, yang siap memuliakan namamu. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Katakan haleluya. Masih 20 orang, haleluya. Sudah 1000, haleluya. Sama-sama katakan bersorak-sorai. Param pam 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 pam. Sekali lagi ya, stay with me. Param pam 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 pam. Siap-siap. Sama-sama katakan bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, masuk dalam kemuliaannya. Ya perlindungan dan pengharapan. Pam 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 pam. Cepat Tuhan katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. 1, 2, 3. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan. Bagi Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan kita tepuk tangan pada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama kita katakan para bab, para bab 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 bab, para bab 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 bab, para bab 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 bab. Katakan lagi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan
Bapa. Haleluya. Haleluya, berikan tepuk tangan kita. Haleluya, silakan duduk nama dia Tuhan. Haleluya, sampai mic kita ikut memuji Tuhan. Hampir dia loncat dari saya. Haleluya, saya percaya Tuhan hadir, amin. Amin. Haleluya. Mari kita sama hati kita mendengar firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami sudah bersorak-sorai buat nama-Mu Tuhan. Kami sudah bersatu hati, bersatu suara, bersatu pikiran Tuhan, dan kami sudah mengangkat tangan kami. Kami sudah berlompat buat Tuhan. Ini semua buat-Mu Tuhan. Dan karena kami percaya Tuhan, Engkau itu Tuhan yang besar. Engkau itu Tuhan yang indah. Engkau itu Tuhan yang selalu memikirkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan lagi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
Oralana masyana karalana masyi Nama karalana masyana karalana masyana Yaralana mayalana Nama karalana masyana karalana masyi Yaralana masyana karalana masyi Yaralana bala 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 masyana Yaralana masyana karalana Uralana bala 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 masyana karalana masyi Yaralana bala 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 masyana karalana Uralana masyana Engkau layak untuk menerima semua pujian dan hormat. Terima kasih Bapa, kesempatan yang Engkau berikan kami boleh bersama-sama ada dalam hadirat-Mu. Karena kami perlu Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Ajar kami untuk berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Karena hanya janji-Mu itulah yang menghibur hati kami. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, shalom saudara. Sebulan telah berlalu. Ini kita mau masuk bulan yang kedua. Puji Tuhan saudara, minggu lalu kita telah dengar firman Tuhan, masih ingat? Yang pertama, setiap orang hidup untuk Tuhan itu perlu ada apa? Oh puji Tuhan, ada duit, bisa belanja. Nah saudara, mulai bulan Februari ini Tuhan mengingatkan saya, kalau engkau mau melihat orang maju di dalam aku, mereka harus hidup dalam firman Tuhan. Jadi saudara, setiap orang, minggu yang lalu kita belajar pertama, orang itu mau hidup diberkati harus punya visi. Yang pertama. Yang kedua, harus punya strategi. Yang ketiga, itu harus bangkit dan bersinar. Yang keempat, amanat agung. Nah, saudara, pagi hari ini sebetulnya untuk orang banyak menikah hari ini. Kan tanggal 4, bulan 2, 20, 24 lagi. Gampang ingatnya. Jadi hari ini hari pernikahan. Saudara, pernikahan gereja ini karena sebentar lagi kita mau pindah. Nah, oleh sebab itu saudara, maka yang kita pegang itu apa sih kalau ikut Tuhan? Saudara pegang apa? Nggak ada lain. Kita hanya pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita pegang janji firman Tuhan. Firman Tuhan bilang gini. Di dalam Mazmur pasal 12 ayat 7a dia katakan janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. Nah saudara, janji Tuhan itulah bagi orang percaya nggak ada lain yang dipegang. Yang dipegang itu hanya janji Tuhan. Janji manusia bisa berubah, tapi janji Tuhan itu nggak pernah berubah. Ya apa enggak saudara? Kalau janji Tuhan itu berubah, maka saudara jangan pegang janji lagi. Tapi janji Tuhan itu nggak pernah berubah. Itu sebabnya saudara, gereja kita terus berjalan dalam memegang janji firman Tuhan ini. Maka kita punya tujuan. Nah saudara, tujuannya apa saudara? Tujuannya adalah penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, tujuan kita harus pada tujuan itu.
Jadi apapun yang kita lakukan di Home Palem Galaxy ini, saudara, saya gembala, saudara jemaat kita semua, tujuannya cuma satu. Kita terus untuk mengejar penggenapan janji Tuhan dalam gereja ini. Apa janji Tuhan untuk gereja ini? Kita terus kejar. Jangan saudara makin kita mengejar keduniawian, makin kita diberkati, kita mulai makin mengejar duniawi. Tetapi kita harus mengejar apa yang menjadi janji Tuhan bagi hidup kita. Nah, kalau ini yang saudara lakukan, maka saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat apa peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus ada di atas muka bumi. Maka saudara, ketika itu di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28, tapi saya ambil sebagian, dikatakan gini, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata. Saudara, ada dua kata di sini. Yang pertama mendekat, yang kedua menyembah dia. Saudara, banyak orang Kristen hanya mendekat kepada Tuhan, tapi tidak pernah menyembah Tuhan. Mereka dekat nggak? Dekat, tiap minggu ke gereja. Saudara, mereka dekat nggak? Dekat. Namanya juga Kristen. KTP-nya tulisnya apa? Agama Kristen. Tetapi saudara, Tuhan mau kita ini mendekat. Saudara datang ke gereja, kita itu mendekat kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mendekat tanpa menyembah Tuhan, itu kurang lengkap. Betapa hari-hari ini saudara, saya kaget juga kemarin doa pengerja. Kadang-kadang sering kita baca, kadang-kadang gak menyingkapkan sesuatu. Tapi kalau Tuhan menyingkapkan itu, banyak yang dipanggil kata Tuhan, sedikit yang dipilih. Jadi kalau gitu orang kan bilang banyak orang ke gereja tapi sedikit yang dipilih. Nah saudara, yang sedikit itulah yang hari ini kenapa saya mau berdiri sini. Nggak apa-apa, yang sedikit itu yang masuk surga nggak apa-apa. Pokoknya kitalah bagiannya, itu yang kita kejar. Nah saudara, jadi perempuan itu datang mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudara, mungkin engkau datang ke tempat ini hampir sama seperti perempuan ini. Tambahkan mendekat kepada Tuhan dengan kata menyembah. Nah, menyembah itu artinya menempatkan Tuhan itu menjadi satu-satunya tujuan dalam semuanya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, itu pasti orang punya tujuan. Nah, saudara, tujuan itu ya, tujuan daripada wanita ini enggak lain. Ada tujuannya saudara, apa tujuannya? Dia minta tolong karena anaknya itu sakit. Saudara datang pagi hari ini enggak salah, saudara pasti punya permintaan. Pasti ada yang minta tolong dari Tuhan. Ada yang enggak? Saya percaya semua minta tolong. Enggak apa-apa, saya minta tolong sama saudara saya yang kaya aja. Kalau enggak saya minta tolong sama gereja aja. Tapi saudara, wanita ini tahu, dia tahu siapa tempatnya, dia minta tolong. Terus kita baca, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, kalau kita diomongin gini, tersinggung nggak? Halo? Kalau dibilang gini, percuma lu datang ke gereja, hanya minta-minta doang. Emang kasih lu masih banyak yang lebih aktif. Enak kasih yang aktif daripada kasih lu. Tersinggung nggak? Tersinggung. Rupanya Tuhan kita, Tuhan menyinggung orang. Ini lebih kejam lagi loh. Dia bilang, ngapain kasih lu? Setia aja kagak, lebih baik kasih anjing. Minta berkat, lebih baik kasih anjing aja. Anjing-anjing yang itu lebih ngerti terima kasih. Masih kalau gua kasih sepotong roti masih ngejilatin tangan gua terima kasih. Kira-kira gimana? Saudara, rupanya ikut Tuhan jangan gampang tersinggung. Ikut Tuhan itu ujian, kadang-kadang ujian Tuhan
lihat kita masih kecewa nggak ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu kadang-kadang nggak semuanya mulus, saudara. Nanti saya akan kasih satu quote-nya. Jadi kita minta sama Tuhan itu bukan apa yang kita kehendaki, tetapi apa yang Tuhan sediakan untuk kita. Ini yang perlu, saudara. Kalau enggak kita jadi sombong. Waktu kita minta, saudara, nggak tahu kemana lagi. Kemana? Oh, saudara, kita mulai untuk mengambil bagian menyenangkan diri kita, bukan menyenangkan Tuhan lagi. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia nggak tersinggung gitu. Dia bilang memang gua ini anjing. Anjing masih ada gunanya Tuhan, tapi sebetulnya gua ini bukan anjing lagi. Dia tahu, saudara, melihat dirinya itu siapa. Karena kalau saudara baca cerita ini latar belakangnya, orang Kanaan ini nggak ada, saudara, masuk bagian daripada orang-orang pilihan Tuhan. Jadi mereka itu orang yang di luar, nggak diperhitungkan. Wanita ini tahu, dia bilang benar Tuhan, aku ini menyadari, bahkan aku ini lebih dari anjing, tapi aku datang kepadamu mengharapkan engkau. Sebetulnya ini, saudara, disebut penyembahan itu. Ngerti siapa diri kita, bukan hanya berlutut. Oh, aku nyembah engkau, tapi hati kita nggak diserahkan pada itu. Nah, lalu Tuhan bilang gini, maka jawab Yesus dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang membuat sesuatu itu terwujud dalam hidup kita? Apa? Apa yang membuat doa saudara itu terwujud di dalam hidup saudara? Saudara, iman. Jadi bagian Tuhan melihat ke bagian kita itu iman. Iman itu artinya kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Nah, saudara, oleh sebab itu, untuk menerima sesuatu itu ada dua hal yang harus kita hadapi. Nah, pilihan, saudara, menentukan hasil. Jadi pilihan kita menentukan hasil. Kan kita masih hidup di dunia ini, belum hidup di sorga. Nggak ada orang yang bisa melarang saudara. Negara pun hanya memberi aturan, saudara. Aturannya kalau lampu hijau, saudara jalan terus. Lampu kuning hati-hati, lampu merah berhenti. Saudara bilang suka-suka hati gua. Ngapain mau ngatur hidup gua mau suka hati gua. Lampu merah sudah terjang terus, saudara. Kemarin saya lihat video, top video, saudara. Pada waktu dia maju terus, itu truk tronton lewat, saudara. Lewat, ditabrak, saudara. Ditabrak tuh. Tapi memang kalau belum waktu mati, belum, saudara. Selesai tabrak, bunyi krok gitu motornya. Orangnya kan lewat, saudara. Orangnya lewat keluar ketawa lagi masih. Ya puji Tuhan kalau nggak mati ya, saudara ya. Nah, melanggar aturan itu saya bilang gini, nggak mati masih syukur, tapi tetap kalau melanggar aturan itu memberi resiko dalam hidup kita. Ada resikonya. Nah, saudara, pilihan menentukan hasil. Saudara mau pilih yang saudara mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh atau saudara mengabaikan, itu nggak ada orang yang bisa. Sekali lagi, nggak ada orang yang bisa memaksakan saudara. Oh, pendeta ini maksa gua untuk gini. Nggak ada. Dia hanya mengabarkan nih loh. Nah, tetapi apa yang saudara mau pegang? Fakta kenyataan. Fakta kenyataan saya ambil contoh gini. Tiba-tiba saudara pulang gini. Siapa? Ya. Saudara pulang. Lalu pada waktu pulang sampai ke rumah, saudara duduk-duduk sini pulang. Sampai ke rumah kok pusing ya kepala ya. Lalu anaknya atau ibunya atau apa bilang,
Udah kita bawa ke rumah sakit. Pada waktu sampai ke rumah sakit di visum, ini udah stadium. Nah, saudara, pada waktu stadium faktanya apa? Udah stadium. Itu fakta. Tetapi saudara, hidup di dalam dunia ini, ada fakta di dunia ini. Tetapi ada fakta yang lebih besar daripada fakta kenyataan ini, adalah namanya kebenaran firman. Saudara mau pegang mana? Kenyataan, misalnya saudara dagang, kenyataan, ini gua udah ditipu, ini kenyataannya. Saudara jalan misalnya jatuh ke sandung, udah jatuh, kenyataannya jatuh kan. Tapi saudara mau pegang mana? Kebenaran firman itu mesti saudara baca di Alkitab. Apa kebenaran firman? Misalnya gini, saudara, tuh kita faktanya kita mengalami kekurangan. Ya, nggak punya pekerjaan. Nah, fakta yang saudara hadapin. Nah, pilihan itu respon. Respon saudara apa? Memegang janji firman Tuhan. Pada waktu itu memegang, Tuhan tolonglah. Oke, nggak apa-apa, bagus. Itu responnya. Sebaliknya sama. Faktanya saudara diberkati. Ya, faktanya saudara diberkati. Pilihan ada di tangan saudara. Mau lebih lagi diberkati Tuhan di dalam berhasil dan beruntung, mau lebih lagi atau sampai situ saudara yang menentukan. Kalau saudara mau lebih lagi, saudara akan datang pada Tuhan. Terima kasih ya. Nah, makin saudara terima kasih, makin nambah lagi. Kalau enggak sampai di situ. Tapi saudara, ini yang saya sebut, ya enggak kali ini mungkin, tapi ini hanya saya sebut, ini namanya fakta. Kita harus mempunyai martabat kelimpahan dalam hidup kita. Jadi bukan hanya martabat diberkati. Kalau martabat diberkati, udah diberkati, lupa sama Tuhan. Tapi kalau saudara hidup di dalam markat kelimpahan, makin saudara diberkati, makin saudara berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Karena janji Tuhan gini, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Jadi dari satu berkat, harapkan berkat lain dari Tuhan. Sampai kapan Pak? Sampai kita bertemu dengan Tuhan, itu berkat yang gak bisa berhenti lagi. Di situ, kalau di dunia terus, bukan serakah kita. Saudara, terus ya, oke? Pilihan menentukan. Belajar dari wanita ini, maka hal penting dalam menggenapi janji firman Tuhan dalam hidup kita adalah, yang tadi saudara, kalau kita udah ada goalnya, saudara datang ke gereja itu mesti ada goalnya, apa yang saudara mau. Nah, jadi untuk menggenapi janji firman Tuhan itu, kalau kita lihat dari cerita wanita ini, itu perlu berjalan dengan iman. Karena dia punya tujuan, anaknya sakit, udah mendesak. Hanya nggak diceritakan semua saudara di sini, mungkin dia udah berobat kemana-mana, udah habis, ludes semua. Anaknya belum sembuh. Dia dengar tentang Yesus penyembuh. Aku harus pegang fakta kenyataan anakku sakit atau fakta bahwa Yesus penyembuh. Dia datang saudara. Berjalan dengan iman itu saudara harus dimulai dengan kerendahan hati. Jadi nggak ada iman tanpa kerendahan hati. Iman itu mesti ada kerendahan hati bahwa menyadari bahwa kita ini nggak mampu dan Tuhanlah yang maha mampu. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Aku bukan apa-apa kalau nggak ada Engkau. Itu bukan hanya ucapan, tapi masuk dalam relung hati kita yang terdalam bahwa kita itu nggak ada apa-apa. Sehingga saudara akan begitu bergairah, serius untuk mendengar firman Tuhan. Sehingga saudara bukan hanya kerendahan hati, tapi harus ada kerelaan mengakui bahwa Kristus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Jadi kalau seluruh hidup kita diberkati, Tuhan terima kasih. Enggak diberkati, aku bersyukur Tuhan, karena semua rencanamu ada yang terbaik yang Engkau akan lakukan. Artinya
kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa tanpa Tuhan. Berani nggak kita ngomong gitu? Tuhan, aku nggak ada apa-apanya. Aku nggak ada siapa-siapanya tanpa Tuhan. Kalau kita belum diberkati, gampang ngomong ini. Ya apa nggak? Bilang sebelah-sebelah, iya gitu tuh. Tapi kalau udah diberkati, saudara, nggak gampang ngomong Tuhan, Kaulah segalanya, nggak gampang. Nah, makanya saudara, artinya kalau saudara bertanya, Tuhan kenapa saya belum diberkati? Lu belum kuat martabat, kata Tuhan. Itu jawabnya. Tuhan Yesus harus menjadi yang utama dalam seluruh aspek hidup kita. Dia harus jadi utama. Apapun yang terjadi, dia harus jadi utama. Iman bukan menjadikan kita jadi sombong. Tapi iman adalah perendahan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Supaya Kristus berdaulat atas hidup kita. Artinya seluruh hidup kita ini, Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Nah, oleh sebab itu saudara, kita lihat kalau ada cerita tentang saudara, firman Tuhan itu masuk di dalam itu. Nah, kenapa firman Tuhan mesti dikabarkan? Saya berpikir kenapa ya pendeta mesti ngomong aja, kalau enggak baca aja di rumah. Karena begini saudara, benih itu dikatakan yang pertama saudara, benih itu jatuh di pinggir jalan. Jadi ini ada pengkhotbah bilang, wah ini yang pertama, yang kedua, ini pasti orang yang belum percaya. Tapi saya bilang gini, di gereja juga banyak orang yang kayak gini. Firman Tuhan itu jatuh di pinggir jalan hatinya. Nah, jatuh di pinggir jalan, ini diinjak orang. Saudara, ya, Injil Lukas menulis bahwa karena jatuh benihnya di pinggir jalan, diinjak orang. Dan saudara, benih itu dimakan habis oleh burung. Kalau burung itu makan saudara, saya lihat, saya pelihara banyak burung tuh. Kalau ada yang sisa-sisa makanan itu, ada burung liar datang, itu nggak akan tinggal sisa. Dia makan semua. Jadi saudara, orang yang mendengar firman Tuhan masuk melalui kupingnya, ya, masuk ke pikirannya, tapi nggak masuk ke hatinya, diambil sama iblis. Diambil semua. Masih ingat firman Tuhan bilang gini, jika satu tempat itu kosong, iblisnya udah dikeluarin, ketika saudara terima Tuhan Yesus, tapi itu kosong, maka iblis bilang, aku akan mengajak temanku lagi untuk masuk. Nah, jadi kalau firman itu nggak ada, saudara, di dalam hidup kita, maka ini, saudara, hidup kita nggak akan mencapai apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi diinjak orang melambangkan orang yang tidak mengerti firman yang didengarnya. Ataupun saudara, saya nggak bilang nggak ngerti, tapi orang yang mendengarnya, lewat aja ini, ngomong aja dah. Lalu datanglah si jahat, saudara, iblis, dan merampas firman tersebut. Walaupun firman itu mengajarkan, udah kamu intim dengan Tuhan, maka kamu diberkati. Gimana lagi? Supaya mereka jangan percaya dan mengalami janji Tuhan. Iblis jahat juga ya. Saudara, iblis jahat nggak? Hah? Iblis baik nggak? Hah? Iblis baik apa jahat? Tapi kadang-kadang ada baiknya juga, ngingetin saudara. Ya, kalau nggak ada iblis, saudara nggak seru-seru juga dengan Tuhan. Jadi memang dikasih aja tuh. Nah, yang kedua, benih itu jatuh di daerah berbatu-batu. Coba saudara check up hari ini, hati kita yang gimana? Yang firman itu tiap minggu itu jatuh hanya di pinggir jalan atau jatuh di batu-batu hati kita. Dia tumbuh saudara, cepat tumbuhnya. Dengan cepat tetapi segera layu dan kering karena tidak berakar. Yang paling penting itu berakar saudara. Saya lihat, waduh bagus nih anggrek saya, waduh udah berdaun ini. Tapi akarnya busuk, berapa hari mati. Saudara, akar itu menentukan pertumbuhan yang bagus apa enggak. Injil Matius dan Markus. Dan saudara,
Bukan hanya akarnya itu cepat kering, ya, karena nggak banyak tanah, batu-batu, tapi nggak berair. Saudara, air ini sangat pengaruh. Tanaman saudara udah bagus pun, kalau nggak disiram-siram, nggak ada air hujan, mati saudara. Ini melambangkan hati orang yang mendengar firman dan menerimanya. Dia terima, haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Wah, dia amin. Saudara diberkati Tuhan, amin. Nggak amin ya nggak apa-apa, pokoknya memang Tuhan memberkati saya kok. Melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut dan menerimanya. Dia terima. Namun itu tidak tahan. Karena apa? Ada himpitan. Himpitannya apa? Luma ya. Ke gereja-gereja terus. Pendeta lu ngomong firman Tuhan, janji lu diberkati ya. Udah lama. Tiap minggu minta aja sama gua. Itu akhirnya ciut firman itu. Ditutup. Tapi saudara harus berkata, Allahku yang memenuhi semua kebutuhanku. Kita harus pegang janji itu saudara. Firman yang didengar dan datang si jahat ambil. Rampas ya. Dan ini, namun ia tidak tahan pencobaan. Apabila datang tekanan atau serangan karena firman itu, orang itu pun segera menyangkal. Saudara, kita jangan cepat menyangkal Tuhan. Karena ditekan. Nah, yang ketiga, benih jatuh di semak duri. Dia terhimpit dan mati dan tidak berbuah, kata Injil Markus. Ini melambangkan orang yang Kristen yang mendengar firman Tuhan tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi. Nah, siapa saudara? Kadang-kadang ini orang udah melayani, saudara. Ini orang Kristen yang kadang-kadang udah melayani. Dia dibuai, saudara. Dia terhimpit dengan handphone di gereja, terhimpit dengan saudara kekhawatiran yang akan membuat ordernya kurang, terhimpit gimana ini, saudara. Kadang-kadang saudara, untuk hal ini, kadang-kadang saya bilang Tuhan harusnya nggak usah ditegur lagi, Tuhan aja dah yang negornya dalam semua itu. Tuhanlah yang membangkitkan dan semua itu. Tuhan bilang, nggak apa-apa, masih ada lo, gue kasih lo dah yang ngomongin. Nah, dengan firman, kita terbuai dengan hal-hal dunia. Apa itu saudara? Yang pertama, kekhawatiran. Kita khawatir sesuatu, makanya kita nggak berani saudara. Saudara, kita semua juga punya khawatir. Maka kita nggak berani mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita khawatir. Khawatirnya apa? Kata Matius 6. Khawatir akan hari esok, mau apa? Sebetulnya esok itu bagiannya Tuhan. Bagian kita hari ini. Nah, kita khawatir. Lalu yang kedua, tipu daya kekayaan. Apa itu saudara? Kadang-kadang kita melihat bahwa kekayaan itu rasanya menjamin kebahagiaan kita di dunia ini. Saudara, apa yang hari ini orang kaya, saudara, besok bisa miskin. Hari ini orang sehat, besok bisa sakit. Jadi nggak ada jaminannya saudara dalam semua itu. Makanya kalau saudara tahu cerita ini, saya akan mengakhiri bahwa Tuhan Yesus itu datang. Kenapa dia sampai melontarkan kata-kata, kalau kita lihat itu kok kasar banget kayak gitu. Karena Tuhan Yesus mau. Orang itu mencari dia, bukan hanya mencari kesembuhan. Karena kesembuhan itu, hari ini sembuh, setahun lagi lu bisa sakit. Tetapi dia mau tawarkan satu hal, kesembuhan kekal untuk keluarga wanita Kanaan ini. Kita teruskan dulu. Nah, saudara, ditipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup. Saudara, kenikmatan hidup ini bisa bawa orang jauh ke dalam, saudara, menjauhkan orang dari. Pada waktu hari-hari ini, saudara, ayo. Tantangan sangat berat karena Tuhan segera datang, iblis bekerja keras. Nggak apa-apa kalau kamu sakit-sakit tulang. Udah bukan yoga, meditasi aja. Kosongkan diri. Saya bilang, Kong, sebentar lagi Tuhan udah datang menjemput. Jangan udah pakai meditasi. Iya, saya suruh konsentrasi. Konsentrasi.
nanti biarkan roh itu datang. Roh apa? Saya bilang roh di dalam kamu itu ada. Saudara, banyak orang mengalami ini. Coba anak-anak muda kamu ngalamin. Semua yang tua mengalami hari-hari ini cepat untuk itu. Saudara, meditasi nggak ada ininya. Tapi kalau engkau persilahkan roh Allah dalam engkau. Itu yang membawa. Tapi ini yang Tuhan mau, saudara. Jatuh di tanah yang subur. Firman jatuh di tanah yang subur. Saya percaya hari ini firman itu jatuh di tanah yang subur. Di hati saudara. Itu akan bertumbuh. 100 kali ganda. 60 atau 30 kali ganda. Sesuai dengan iman. Ya, buah melambangkan hasil daripada apa? Melakukan firman Tuhan. Kematangan, kedewasaan rohani. Ini hasilnya. Nah, ketika wanita ini terus berteriak, Tuhan Yesus memberikan jawaban, aku diutus hanya kepada domba-domba yang terhilang. Jadi aku ini datang bukan untuk kamu, dia bilang. Saya pikir saudara ini mendengar ini sakit hati. Kalau orang yang masih duniawi ke gereja, makanya makin sakit hati ini. Menganggap Tuhan Yesus manusia diskriminatif, rasis dan tidak ada kesamaan. Dunia akan meninggalkan dia. Kalau saudara duniawi pasti meninggalkan dengan kata-kata firman Tuhan yang keras hari-hari ini. Tapi memang mesti keras saudara, karena ini udah berjalan setahun. Kalau 33, tahun 333 berarti ini udah potong setahun. Namun apa yang dilakukan wanita ini? Dengan cepat saudara, saya baca aja. Sungguh luar biasa. Meski wanita ini dikasari, maksudnya disingkirkan, dihina oleh Tuhan Yesus. Perempuan Kanaan ini tidak jadi marah atau kecewa. Dia nggak protes, apalagi jadi sakit hati. Malah perempuan Kanaan ini datang merendahkan diri dengan menyembah. Kenapa? Jawabannya dua tadi. Karena dia punya tujuan, punya fokus. Yang pertama, anaknya disembuhkan. Yang kedua, dia datang dengan beriman. Terus, nah, saudara harus punya prinsip ini. Kalau mau dia datang ini, makin dihina, semakin menyembah Tuhan. Makin saudara rasa direndahkan, Tuhan kok rasanya di mana kamu meninggalkan aku? Tuhan nggak pernah ninggalin kita yang ninggalin Tuhan. Nah, saudara, penghinaan membuat perempuan Kanaan lebih dekat lagi dan merendahkan diri. Malah dia berteriak mohon kepada Tuhan. Ya, kasihani Tuhan Yesus. Kasihani aku. Rupanya penghinaan saja belum cukup loh saudara. Kadang-kadang saudara ngalamin dalam Tuhan rasanya ya penghinaan bukan Tuhan menghina saudara. Kita gak dengar lagi, tapi kadang-kadang orang menghina. Mana doamu? Mana dijawab? Bahkan firman Tuhan nih saudara, bagi dunia istilah anjing ini sangat menyakitkan loh saudara. Tapi bagi wanita ini saudara, makanya saya senang bawa ini. Terkadang Tuhan sengaja menghancurkan keakuan kita. Kadang-kadang kita udah mapan rasa sombong di titik yang paling rendah. Tuhan mau hancurkan. Karena kita kan seringkali, makanya saya tempelin di mobil saya. Ya, saudara. Dari itu kalau saudara lihat aja di belakang. Nah, itu. Ya. Jadi Tuhan kadang-kadang dia mau membuat kita ya supaya apa? Supaya dia ditinggikan dan saudara diangkat sama-sama. Nah, itu ia mengangkat kita untuk tinggikan. Kita seringkali tidak seperti perempuan ini. Namun kita ingin percaya padanya bukan untuk mendapatkan. Nah, ini catat nih. Bukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi percaya Tuhan itu untuk mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Saudara, apa yang Tuhan sediakan? Tuhan menyediakan itu jauh daripada apa yang kita doakan. Saudara percayalah itu. Apa yang kita doakan hanya sebatas pikiran kita, keinginan kita. Tapi apa yang Tuhan sediakan jauh daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Nah, oleh sebab itu saudara, singkatnya, iman adalah respon atau tindakan yang
Yang apa? Yang kita lakukan akibat kita mempercayai janji Tuhan. Nah, saudara, kalau ini kita lakukan, maka saudara, kita perlu tahu terlebih dahulu janji Tuhan di dalam Alkitab. Lalu respon kita berdasarkan firman Tuhan tersebut. Jadi kalau tahu lebih dahulu firman Tuhan, kita perlu ke gereja dengar firman Tuhan. Yang kedua, kita perlu baca sendiri firman Tuhan. Nah, saudara, kita perlu untuk baca itu. Kalau enggak gimana? Dengan cara demikian kita akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman supaya ia dapat menerimanya dari Tuhan. Kita tidak dapat meminta dalam kondisi ragu, takut, dan khawatir. Oleh sebab itu, saudara, minta sesuatu. Percayakan bahwa Tuhan sanggup mencukupkannya, bahkan menyediakan jauh daripada apa yang kita lakukan. Ini artinya setiap orang yang menerima janji Tuhan harus memiliki mental pemenang, mental juara, mental diberkati. Saudara, mental diberkati itu berarti mau ya sehat harus punya mental sembuh. Jadi mau diberkati harus punya mental diberkati. Ya. Mau melimpah harus punya mental kelimpahan. Jadi saudara, siapkan dirimu menjadi orang yang siap untuk diberkati Tuhan. Mari kita berdiri di tempat kita. Angkat kedua tanganmu dan katakan, Tuhan, aku buka tanganku, aku buka hatiku. Berikan aku mental kerajaan Allah dalam hidupku. Bukan mental pecundang, tapi mental pemenang yang selalu memegang janji Tuhan. Kalau aku belum diberkati, aku tahu Engkau bekerja, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Kalau aku telah dijawab doaku, maka aku tahu Engkau akan mengangkatku menjadi orang yang memiliki mental kelimpahan. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu jika engkau mau hidup menjadi orang memiliki mental kelimpahan dari kerajaan Allah. Bapa, engkau lihat tangan-tangan yang teracung ke atas. Engkau mengaruniakan kami memiliki mental Tuhan, kelimpahan di dalam kerajaan Allah. Orang yang memiliki mental kerajaan Allah akan terus melekat pada Tuhan ketika diberkati. Terima kasih Bapa. Taruh ini dalam hidup kami. Biarlah kami berjalan di dalam Tuhan, tuntunan-Mu untuk bulan ini Tuhan. Biarlah kami minta bukan apa yang kami minta, tapi kami minta apa yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Itu yang lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Jika kami harus memilih Tuhan, melihat fakta kenyataan dalam hidup kami mau Tuhan lebih memegang kepada kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mau memegang kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Karena orang benar hidup karena percaya, bukan karena melihat. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami siapkan hati kami Bapa untuk menerima kasih-Mu di dalam perjamuan kudus ini Bapa. Kalau masih ada yang tersembunyi di dalam hati setiap kami, ada hal yang menghalangi dosa, kejahatan atau apapun, ampuni kami Tuhan. Sebelum kami mengambil daripada roti dan anggur yang menyatakan Tuhan betapa Engkau mengasihi kami. Ketika kami berdosa, Engkau telah mati bagi kami supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapa, ampuni kami. Saudara, ambil waktu sejenak
minta ampun pada Tuhan. Kalau Roh Kudus mengingatkan engkau ada sesuatu yang menghalangi daripada kasih karunia Allah, berkat Tuhan dan semua kebaikan Tuhan dalam hidupmu, minta ampun sebelum kita mengambil roti dan anggur. Oh, rala nama syanda kala nama syanda. Kirala nama syanda. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Kita angkat cawan, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum. Buka hati kita, angkat dua tangan kita sembah Dia. Terima kasih, oh rala nama Syara. Oh, rala nama Syara, rala nama Syara. Oh, rala nama Syara, rala nama Syara. Ya rala nama Syara, rala nama Syara, ya rala. Oh, ya nama Syara, rala nama Syara. Ucapkan syukur, terima kasih pada Tuhan. Oh, rala nama Syara. Ya rala nama Syara, rala nama Syara, rala. Oh, rala nama Syara, rala nama Syara, rala nama Syara. Ya rala. Oh, rala nama Syara, rala nama Syara. Ya rala nama Syara, rala nama Syara. Ya rala. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
taruh dalam hidup kami, menuntun kami untuk mengarahkan hati dan pikiran kami kepada satu tujuan, untuk menyenangkan Engkau Tuhan, untuk mendapatkan apa yang Engkau sediakan dalam hidup kami. Berikan kami iman daripada-Mu, sehingga kami boleh Tuhan, di dalam setiap apa yang kami hadapi, kami boleh bertekun sabar Tuhan, karena kami tahu rencana Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan lebih besar bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kekasih-kasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku.
Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.